Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Rawat Bumi, Rawat Tradisi, menelusuri jejak sedekah bumi yang ada di Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurleli Azaliatul Yasmin dengan NIM 124251016 dan rekan saya Nama saya Salsabila Azhra dengan nomor NIM 124251037. Nama saya Andi Ataya Putra Nindra dengan NIM 124251068. Baik, berikutnya sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana sebenarnya tradisi sedekah bumi di Jawa Timur sendiri, kita akan membuka tentang bahwasannya Jawa Timur itu memiliki tradisi sedekah bumi ini yang dimana sudah berkembang dari masyarakat agraris pada zaman pada masa kerajaan dahulu. Contohnya pada masa kerajaan Majapahit sendiri, di mana pertanian itu menjadi penyokong perekonomian dan segala kebutuhan mereka itu berasal dari pertanian dan perkebunan. Tradisi sedekah bumi ini tidak hanya berfungsi sebagai religius, tetapi juga bentuk sosial dan budaya, di mana para masyarakat itu bekerja sama untuk bagaimana menyukseskan tradisi sedekah bumi. Sebelumnya, tradisi sedekah bumi itu bersyukur atas hasil panen dan keberkahan alam mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi mereka mengadakan tradisi sedekah bumi ini. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan memberikan contoh 3 bentuk tradisi sedekah bumi yang ada di Jawa Timur. Yang pertama ada Tegal Deso, yang kedua adalah Wuhan Sarangan, yang ketiga ada Gebyar Bersih Desa, di mana sebagai contoh keberlanjutan dari budaya agraris yang ada di Jawa Timur. Berikutnya adalah mengenai konsep budaya agraris. Budaya agraris adalah sistem nilai, tradisi, dan cara hidup masyarakat pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Budaya ini merupakan kearifan lokal dalam mengelola alam, sistem gotong royong, dan upacara adat pada musim tanam dan panen. Apa itu tradisi sedekah bumi? Sedekah bumi adalah upacara adat tradisional masyarakat khususnya di Jawa sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan atas limpahan rezeki dan hasil bumi. Berikut adalah unsur-unsur utama dalam tradisi sedekah bumi, yaitu pertama, doa bersama. Doa bersama adalah ritual memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar desa selalu diberi keselamatan, kesuburan, dan dijauhkan dari bala. Kedua, sedekah dan berbagi. Aksi saling berbagi makanan antar tetangga maupun kepada warga yang membutuhkan. Ketiga, gotong royong. Partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam mempersiapkan acara dari awal hingga akhir. Tradisi Labuhan Sarangan Magetan. Tradisi labuhan di Telaga Sarangan, Magetan bertujuan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki keselamatan serta memohon perlindungan dari mara bahaya bagi masyarakat sekitar dan para pengunjung Sarangan Magetan. Permohonan Sarangan Magetan. Tradisi permohonan keselamatan di kawasan Telaga Sarangan, Magetan dikenal dengan upacara Labuhan Sarangan atau Larung Saji. Ritual ini merupakan tradisi turun-temurun warga lereng Gunung Lawu yang digelar sebagai ungkapan rasa syukur dan doa bersama agar warga Sarangan selalu diberikan keselamatan, ketentraman, dan keberkahan rezeki. Baik, berikutnya di sini ada tradisi Gebyar Bersih Desa di Sanggelanggang. Gebyar Bersih Desa sendiri diadakan di Desa Gelanggang yang ada di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Tradisi sedekah bumi ini merupakan upacara adat tahunan yang dimana sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen raya mereka, kemudian sarana kirim doa kepada para leluhur, serta permohonan keselamatan dan keberkahan untuk seluruh warga desa. Rangkaian dari kegiatan tradisi ini sendiri diawali dari adanya kerja bakti massal yang dimana biasa disebut sebagai gugur gunung yang diadakan di setiap RT. Kemudian yang kedua itu ada kirim doa atau selamatan desa yang biasa disebut sebagai malam sadran. Yang ketiga ada doa bersama di makam leluhur
yang disebut sebagai nyadran yang dilaksanakan di Senin pagi. Kenapa dilaksanakan di Senin pagi? Karena biasanya pada hari tersebut atau tanggal tersebut itu merupakan tanggal Jawa, penanggalan Jawa yang dimana sebagai awal desa itu dibuka oleh para leluhur, sehingga doa bersama tersebut dilaksanakan di Senin pagi. Yang keempat ada sarana evaluasi diri yang biasa disebut sebagai malam tirakatan. Malam tirakatan ini biasanya para perangkat desa, tetua desa, pemuda-pemudi itu akan berkumpul dan mereka akan saling mengevaluasi bagaimana kinerja desa tersebut selama 1 tahun. Itu bisa disebut sebagai malam tirakatan. Yang kelima ada kirap tumpeng yang bisa disebut sebagai arak-arakan colen, yang dimana arak-arakan colen ini nanti warga desa akan mengarak hasil pertanian mereka dari pintu desa hingga ke kantor desa. Seperti itu seperti contoh gambar yang di samping. Kemudian rangkaian tradisi ini akan ditutup oleh pertunjukan wayang pada malam harinya. Baik, selanjutnya di sini ada tradisi Tegal Deso yang biasanya dilakukan di wilayah Surabaya. Nah, jadi Tegal Deso itu adalah tradisi sedekah bumi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Surabaya yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang selama ini telah dilimpahkan di bumi, serta memanjatkan doa agar terhindar dari musibah. Nah, nilai dari tradisi Tegal Deso ini sendiri adalah nilai spiritual dan religius di mana masyarakat berkumpul dan berdoa bersama. Yang selanjutnya juga ada kemasyarakatan dan sosial di mana para masyarakat juga melakukan suatu kegiatan kepanitiaan agar bagaimana sih kegiatan Tegal Deso ini bisa tetap berjalan dengan lancar, tanpa menghilangkan nilai tradisi dan budayanya. Yang terakhir juga ada pelestarian dan pengenalan kesenian tradisional, di mana dalam kegiatan Tegal Deso ini juga biasanya ada kegiatan penampilan dari wayang kulit, juga tari tradisional, juga ada penampilan dari tembang-tembang dari lagunya Sinden gitu. Next. Berikutnya di sini ada tantangan dari pelestarian tradisi. Yang kita tahu kan tadi dari 3 wilayah tersebut, tradisi sedekah bumi itu memang masih bertahan dan masih dilestarikan. Tapi kita tetap tahu bahwasannya di beberapa wilayah juga keberlangsungannya itu tetap menemukan atau mendapatkan sebuah tantangan tersendiri. Tantangan yang pertama yaitu adanya urbanisasi dan berkurangnya lahan pertanian. Adanya berkurangnya lahan pertanian ini otomatis membuat tradisi ini tuh semakin mengikis gitu, semakin hilang dari bagaimana yang sebelumnya mereka mengandalkan hasil pertanian. Karena lahannya tidak ada, otomatis mereka tidak bisa lagi bergantung pada hasil pertanian. Kemudian yang kedua ada modernisasi dan perubahan gaya hidup. Yang ketiga ada menurunnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal. Dari banyaknya sekarang kayak masuknya kebudayaan asing, itu otomatis juga mempengaruhi bagaimana generasi muda itu bisa menjaga atau tetap melestarikan tradisi-tradisi lokal. Yang keempat ada pergeseran fungsi tradisi menjadi atraksi wisata. Dari yang sebelumnya mungkin tradisi itu biasa kita anggap sakral, kita anggap dia sesuatu yang harus hikmat gitu, tapi seperti yang salah satu tradisi ini seperti yang ada di Sarangan tadi, itu akhirnya berubah fungsinya menjadi atraksi wisata atau hanya menyajikan bentuk wisata kepada para masyarakat lokal gitu atau masyarakat asing. Kemudian gimana sih upaya kita untuk tetap bisa menjaga melestarikan tradisi sedekah bumi ini? Yang pertama bisa dengan melakukan pendidikan budaya lokal. Yang kedua dengan membuat para generasi muda itu menjadi terlibat dalam kegiatan-kegiatan tradisi seperti beberapa tradisi yang sudah kami sebutkan tadi. Yang ketiga ada dukungan dari pemerintah daerah. Dan keempat melakukan dokumentasi dan digitalisasi budaya dari beberapa kegiatan tradisi yang sudah dilaksanakan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah sedekah bumi adalah salah satu tradisi yang memiliki penyebutan kegiatan yang berbeda-beda di setiap
daerahnya, tapi pastinya tujuan dan makna dari kegiatan sedekah bumi itu sama. Nah, selain itu, sedekah bumi merupakan tradisi yang patut dilestarikan karena makna positif bagi kehidupan, termasuk rasa syukur dan sifat religius. Oleh karena itu, pada era digital ini, mari kita terus mengenalkan tradisi sedekah bumi sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya ini.